mundur gitu kan, jadi juga susah bangun pagi. Sama ya ibu mungkin bisa melihat stresnya anak. Kadang kalau misalkan repot anaknya nggak mau nulis. Sekian dari saya, sampai bertemu di siklus selanjutnya. Dunia pendidikan sekarang ini sangat berbeda dengan dunia pendidikan sebelumnya, dikarenakan pada pendidikan sekarang ini siswa-siswa tidak bisa datang langsung ke sekolah karena adanya pandemi virus COVID-19 yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia ini. Kemudian kemarin teman-teman sudah melihat video di siklus pertama, yaitu mengenai pendampingan pembelajaran jarak jauh. Pada siklus kedua ini, saya akan mewawancarai beberapa guru mengenai pembelajaran jarak jauh juga, akan tetapi dengan narasumber dari guru yang mengajar pada saat pandemi sekarang ini. Nah, kembali lagi dengan saya, Lestari Roswa Yuliani dari Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi dengan NIM 185101116. Mari kita lihat bagaimana hasil wawancara dengan guru tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Roswa Yuliani dari IKIP Siliwangi, akan mewawancari Bapak perihal pembelajaran daring selama sekolah ini gitu. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu Bapak dengan siapa ya Pak? Bapak dengan Indri Herdiman, tapi panggil aja Pak Herdi. Di sini ngajarnya tematika. Oh iya Pak. Baik, langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Untuk pembelajaran daring di sekolah ini yang Bapak gunakan aplikasi-aplikasi apa ya Pak pada siswa gitu? Baik, karena kita sadari di sini pandemi terus berkelanjutan kan ya, kita gak mungkin diam saja, sehingga sekolah melakukan beberapa terobosan sehingga pembelajaran bisa tetap terlaksana. Di antaranya adaptasi tentang penggunaan platform pembelajaran gitu ya. Di sini gunakan Google Classroom, memaksimalkan platform-platform dari Google seperti Google Form, kemudian Spreadsheet, dan lain-lain yang disediakan oleh platform Google gitu. Jadi banyak pakainya Google Classroom. Ya, dari Google-nya gitu ya Pak. Ya. Nah, kemudian kan pada pembelajaran daring ini pasti dari perangkat yang digunakan dan jadwal pelajarannya juga berbeda ya Pak. Ya. Nah, cara Bapak menyusun perangkatnya dan jadwal pembelajarannya itu bagaimana ya Pak? Untuk perangkat pembelajaran secara otomatis, karena di sini dari pemerintah juga diberikan keringanan untuk kurikulumnya menjadi kurikulum darurat, artinya kita memilih materi-materi yang esensial yang diterapkan di sekolah gitu, termasuk seperti saya matematika tidak semua bab saya gunakan, tapi saya gunakan materi-materi yang diinikan oleh pemerintah gitu, bisa dipergunakan materi yang esensial, sehingga kan mengurangi beban materi yang harus saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya menyusun perangkat pembelajaran pun saya harus bisa merubah mulai dari RPP itu menjadi daring, yang asalnya mungkin kita beberapa tahun selalu bikin yang luring, kita sesuaikan untuk daring, termasuk mungkin media pembelajaran yang diterapkan yang dicantumkan di RPP juga. Saya harus nyari banyak referensi gitu yang cocok untuk siswa itu seperti apa, selain tadi penggunaan platform yang dari Google gitu. Mungkin ada tambahan yang lain juga. Nah, Pak. Ya, alhamdulillah Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya yang telah Bapak berikan. Gitu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya juga. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Lestari Roswa Yuliani dari IKIP Siliwangi. Saya izin
dari kemampuan siswa gitu selama pembelajaran daring ini bagaimana ya Pak? Apakah ada penurunan? Ya mungkin pasti ada penurunan karena siswa juga tidak terbiasa gitu. Nah, atau karena sekarang sudah lama juga gitu dari yang melakukan pembelajaran daring, evaluasi terhadap siswanya seperti apa ya Pak sekarang? Sebenarnya kan yang pertama evaluasi itu, kalau evaluasi terhadap keterserapan materi dari guru sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang formatif, ada yang sumatif. Yang formatif itu biasanya kan kayak ulangan harian, kemudian UTS itu formatif. Yang sumatifnya nanti di akhir yang ujian akhir. Nah, kalau melihat ya guru sendiri menyesuaikan dengan kondisi, artinya yang pertama mungkin jenis tes juga yang bisa dipilih. Kalau evaluasi, kalau ulangan harian ada evaluasi harian, ada yang berbentuk tugas ataupun ulangan, dan ulangan pun ada yang berbentuk PG ataupun esai ataupun benar salah. Nah kalau sumatif, kalau UAS rata-rata PG yang mudah untuk melakukan sistem pengolahannya secara online. Tetapi keterserapannya ya kita gunakannya tidak semua materi harus diteskan, tetapi yang esensi saja. Yang esensi artinya disesuaikan dengan kurikulum masa pandemi, kita sampaikan yang esensi, kemudian dievaluasi secara materi-materi yang esensi saja lewat ulangan harian. Dan keterserapannya ya tergantung dari tadi pemahaman siswa. Kalau disebut apakah menurun atau itu bandingannya berarti dari tatap muka kan? Nah kalau bandingannya tatap muka jelas di sini terjadi fluktuasi yang sangat beragam. Artinya ada siswa yang ketika tatap muka itu berprestasi, tetapi ketika sudah pandemi prestasinya menurun karena faktornya misalkan dia di daerahnya tidak ada sinyal atau kemampuan membeli kuotanya kurang atau kemandirian belajarnya kurang, beda dengan tatap muka. Ada juga yang siswa ketika tatap muka itu pasif atau prestasinya tidak muncul, tapi ketika daring tiba-tiba prestasi secara ranking atau secara hasil belajarnya naik. Mungkin faktornya karena dia secara fasilitas terpenuhi, kemudian faktor pendampingan orang tuanya baik, atau juga dia pintar dalam mencari referensi karena didukung fasilitas. Itu jadi banyak faktor. Jadi fluktuatif untuk secara prestasi tergantung siswanya. Cuman kasus khususnya seperti itu, ada yang stabil juga ada. Ketika tatap muka ranking 1 misalkan atau bagus, ketika pandemi ya juga bagus juga, itu juga banyak. Cuman ada beberapa kasus yang tatap muka dia prestasinya tinggi, ketika pandemi turun. Ketika ada juga yang ketika tatap muka biasa-biasa saja tiba-tiba naik. Makanya pergerakan kalau di ranking itu sedikit yang sangat stabil. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, ada nggak Pak harapan untuk pendidikan pada saat ya sekarang ataupun kedepannya gitu Pak? Untuk harapannya yang pasti pengen segera normal kembali ya, segera normal kembali. Artinya para guru atau saya sendiri pun sudah rindu melihat aktivitas anak-anak belajar di kelas, aktivitas anak-anak belajar. Tapi mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa 1 tahun atau 2 tahun ke depan mungkin kita akan masuk ke era normal baru. Mudah-mudahan walaupun dengan sistem daring, kita ambil hikmahnya. Yang pertama, secara kemampuan teknologi baik di siswa ataupun guru pun meningkat dengan pendidikan ini. Yang kedua, mungkin dengan pendidikan di masa pandemi yang seperti ini ada peningkatan lagi dari segi kualitas layanan atau pembelajaran. Jadi tetap kita bisa, harapannya kita tetap bisa survive walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan inovasi-inovasi pembelajaran baik dari Neng sebagai mahasiswa
ataupun dari guru, inovasi-inovasi pembelajaran sudah bisa ditingkatkan, artinya yang friendly artinya bisa diakses oleh seluruh siswa. Dan harapan terakhir, walaupun masa pandemi sudah berakhir, kita tatap muka, tapi poin-poin penting di pembelajaran daring tidak hilang. Artinya Google Classroom ya tetap dipakai, misalkan Zoom tetap dipakai, jangan sampai sudah tatap muka kita kembali lagi ke manual, kemampuan TIK-nya jadi lemah deh, sementara perkembangan di luar makin canggih, jangan sampai seperti itu mungkin. Ya, Pak. Mungkin sekian saja wawancara kali ini. Nah, terima kasih juga Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak, mungkin Bapak lagi sibuk juga ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai permutasi dan kombinasi, tapi dari bahan ajar ini mungkin bisa juga menggunakan mata pelajaran yang lainnya. Nah, soalnya kan di sini ada petunjuk penggunaan, standar kompetensi, materi, contoh soal, game sama evaluasi. Nah, di petunjuk penggunaan ya seperti petunjuk penggunaan biasa, yaitu menjelaskan bagaimana saja gitu, terus di sini ada menu apa saja gitu. Nah, kalau diklik ini kembali lagi ke menu, kemudian di standar kompetensi ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bisa juga tujuan-tujuan dimasukkan ke standar kompetensi atau ya seperti LKS biasanya gitu Pak. Nah, langsung ke games. Nah, di games ini masuknya jadi ini tuh gambarnya berjalan Pak. Nah, misalkan klik ini ke soal puzzle-nya langsung. Kalau misalkan diklik kotaknya, misalnya ini set 20. Nah, langsung nanti muncul gambarnya, jadi berubah gambarnya gitu Pak, di puzzle biasa. Nah, di next bisa ke level 2 sama ke level 3 Pak. Nah, di level 3 juga sama, tapi tentang permutasi dan kombinasi. Kembali lagi ada di evaluasi, di menu evaluasi, di evaluasi akhir nama, kelas, dan waktu. Nah, kita misalkan di start dulu, isi di sini kan baru 5 soal, kemudian anak-anak menjawabnya di sini, dan setelah mengisi soal ada hasil evaluasinya, jadi keterangannya salah atau benarnya serta totalnya juga, nama, kelas, dan waktunya terletak di sini Pak. Di sini hasil kunci jawaban dari puzzle yang tadi Terekam itu oleh per masing-masing siswa kan ya? iya, Tidak bisa guru merekam semua. per masing-masing siswa Pak. Untuk ini yang kalau di Excel yang sekarang kan biasanya kalau misalkan guru semuanya mah pakai Google Sheet ya Pak. Ya, kalau di sini masih per Jadi masing-masing siswa. filenya nanti dibagikan ke siswa untuk pelatihan mungkin ya? Iya, Pelatihan bukan ulangan ya? iya, soalnya kan siswa bisa sambil searching juga kalau misalkan ini sebagai ulangan gitu. Nah, nanti bisa dikumpulkan lagi ke Bapak, nama, kelas, kemudian waktunya juga bisa terlihat, jamnya, tanggal juga bisa terlihat Pak di sini. Ya, oleh Bapaknya gitu. Kalau misalkan siswa ada yang berbuat kurang juga tapi waktunya ketahuan gitu di sini. Baik semuanya, terima kasih telah menyaksikan video wawancara pada siklus kedua ini. Sampai bertemu di siklus selanjutnya.